Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahran Junior Sapari dengan ujung NPM 083. Di sini saya selaku moderator. Saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang kelarutan. Rekan saya yang pertama adalah Sony Setiawan dengan ujung NPM 048. Yang kedua adalah Putri Andini dengan ujung NPM 050. Yang ketiga adalah Wijidan Aurojada dengan ujung NPM 068. Yang keempat adalah Anissa Julia Mawarni Nugraha dengan ujung NPM 088. Baik, di sini saya akan bacakan outline yang akan kita bahas. Yang pertama adalah konsep kelarutan dan kelarutan, yang kedua adalah jenis-jenis kelarutan, yang ketiga adalah interaksi zat pelarut dan pelarut, yang keempat adalah pelarut polar, nonpolar, dan semipolar. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kelarutan. Jenis-jenis kelarutan ada gas dalam cairan. Kelarutan gas di dalam cairan adalah konsentrasi dari gas yang terlarut ketika mencapai kesetimbangan dengan gas murni yang berada di atas larutan. Lalu ada cairan dalam cairan, merupakan campuran dua atau lebih cairan secara bersamaan di dalam persepsi dalam larutan di bidang kefarmasian. Interaksi pelarut dan zat pelarut. Air tidak hanya merupakan pelarut yang baik tetapi juga aman terutama untuk garam, gula, dan senyawa lainnya. Selain air, minyak mineral dan pelarut organik diperuntukkan untuk zat sukar larut dalam air. Penemuan empiris ini menyampaikan permintaan like dissolves like. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelarutan, yang dimana kelarutan itu terdapat pelarut polar, lalu pelarut nonpolar, dan semipolar. Apa itu pelarut polar? Pelarut polar adalah kelarutan dari obat, harus memadai dalam kepolaran pelarut. Oleh karena itu disebut momen dipol. Hildebrand menunjukkan bahwa pertimbangan dari momen dipol saja tidak cukup untuk menjelaskan kelarutan dari senyawa polar dalam air. Kemampuan zat larut untuk membentuk ikatan hidrogen adalah faktor yang jauh signifikan dibandingkan kepolaran yang ditunjukkan dalam momen dipol yang besar. Contohnya kayak air melarutkan fenol, alkohol, aldehid, keton, amin, dan senyawa asa yang mengandung oksigen dan nitrogen yang membentuk ikatan hidrogen dengan air. Nah, mekanisme pelarut polar ini adalah pelarut polar mengurangi gaya interaksi antara ion berlawanan dengan kristal. Lalu pelarut polar ini memecahkan ikatan kovalen dari elektrolit kuat dengan reaksi asam basa karena pelarut ini aprotik, yang pada akhirnya pelarut polar bisa melarutkan molekul dan ion molekul. Interaksi gaya dipol secara parsial pada formasi ikatan hidrogen yang mempengaruhi kelarutan dari senyawa. Lalu pelarut nonpolar yaitu tidak bisa mengurangi interaksi antara ion dari elektrolit kuat dan lemah karena pelarut kurang akan dielektrik. Pelarut nonpolar tidak bisa memecah ikatan kovalen dan ion lemah dari elektrolit karena pelarut ini tergabung ke dalam pelarut aprotik dan tidak bisa bergabung membentuk jembatan hidrogen dengan molekul non-elektrolit. Dan yang ketiga adalah pelarut semipolar, yang dimana pelarut semipolar seperti keton dan aldehid bisa mengurangi level kepolaran pada molekul pelarut nonpolar seperti benzen yang telah terpolarisasi dan menjadi larut dalam alkohol. Faktanya, pelarut nonpolar dapat bisa berfungsi sebagai pelarut intermediat yang bisa meningkatkan ketercampuran cairan polar dan nonpolar.